Halo guys, lumpur lapindo yang berada di Sidoarjo sudah hadir sejak 29 Mei 2006 dan menjadi salah satu sejarah kelam untuk negara Indonesia. Di saat peristiwa itu setelah beberapa hari terjadi, orang-orang berbondong-bondong menyaksikan terjadinya semburan itu secara dekat. Namun orang-orang di sana tidak mengetahui bahwa yang mereka lihat dan saksikan saat itu kelak akan menjadikan peristiwa kelam dan merubah tempat yang mereka tinggali saat itu. Terhitung hampir 17 tahun lumpur lapindo telah menenggelamkan ribuan rumah masyarakat saat itu. Adapun semburan lumpur lapindo tersebut masih belum berhenti dan belum bisa diprediksi kapan berhentinya. Sejumlah ahli geologi memperkirakan fenomena semburan masih akan berlangsung lebih dari puluhan tahun. Hal ini dikarenakan fenomena mood volcano atau gunung lumpur yang masih terkait akan aktivitas vulkanisme. Tak hanya itu, ada faktor-faktor lainnya yang membuat lumpur lapindo tersebut masih terus menyemburkan lumpurnya. Jika diperhatikan, lumpur lapindo tersebut sudah sangat luas, bahkan sudah seperti pemandangan laut. Terlihat juga lumpur tersebut ditahan menggunakan tanggul untuk menghindari luasnya penyebaran lumpur lapindo tersebut. Lalu bagaimana kondisi saat ini di sekitar lokasi semburan dan seberapa besar dampak bagi warga sekitar setelah 17 tahun berjalan? Dampak lumpur lapindo. Pada 11 Januari ini, 17 tahun lebih sudah tragedi semburan lumpur panas dari pengeboran perusahaan tambang PT Lapindo Brantas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Kendati sudah belasan tahun, penderitaan warga terdampak terus berlangsung dan kondisi lingkungan hidup di sekitar lokasi itu pun memburuk. Berdasarkan catatan Walhi, ada dua persoalan utama jadi keluhan para korban akibat semburan lumpur lapindo, yakni kesehatan dan akses air bersih. Situasi itu diperparah tak ada akses informasi cukup bagi warga terkait persoalan itu. Semburan lapindo yang berlangsung belasan tahun lalu juga menyebabkan kualitas lingkungan sekitar menurun. Kondisi itu karena materi lumpur yang terus menyembur mengandung senyawa yang tak hanya berbahaya bagi lingkungan juga manusia. Bambang Catur Nusantara, koordinator Posko Klula, mengemukakan riset mereka menyebutkan sumur-sumur warga tak lagi layak pakai karena diduga tercemar. Air sumur lengket di kulit dan menimbulkan gatal-gatal. Selain itu, warna air juga berubah kuning pekat dengan aroma tak sedap cukup menyengat. Jangankan memasak, untuk mandi saja tak bisa karena bisa gatal-gatal, kata Sulis, warga Gempol Sari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Kondisi sama juga terjadi di Penatar Sewu. Pencemaran mengakibatkan jenis ikan di tambak menurun sejak 2006. Hanya ikan jenis tertentu yang dapat dibudidayakan menggunakan air yang sudah terkena limpasan lumpur lapindo. Untuk masak dan minum, warga memilih membeli air jerigen daripada air PDAM. Repotnya di tengah situasi itu, tak ada informasi jelas soal kondisi terkini di Lapindo maupun soal upaya mitigasi warga terdampak. Dijadikan sebagai tempat wisata. Di balik dampak yang sangat luar biasa mengerikan, ternyata ada sedikit cercah harapan yang bisa dimanfaatkan bagi warga di sekitar semburan lumpur lapindo. Berkat kreativitas sejumlah warga, nuansa kesedihan perlahan tergantikan dengan optimisme melalui beberapa spot yang ramai dikunjungi orang. Tak hanya masyarakat sekitar, banyak orang dari luar Sidoarjo yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung fenomena lumpur yang menyembur di tengah lautan tak biasa. Memang, tempat ini tak seindah tujuan wisata lainnya. Namun datang ke sini menjadi penawar rasa penasaran tentang fenomena alam yang tidak ada duanya ini. Guna menambah daya tarik, ditambahkanlah patung-patung berbentuk manusia dengan beragam pose di area yang telah mengering. Sebagai pelambang banyaknya korban bencana lumpur lapindo memendam kepiluan. Terdapat pula kerangka atap pabrik yang memberi kesan betapa ganasnya bencana yang melanda daerah ini. Pengunjung juga bisa menyaksikan tugu janji palsu sebagai media ekspresi bagi para korban yang menuntut ganti rugi. Bila senja tiba, pemandangan di sini nampak luar biasa. Pancaran sinar matahari sore menimpa lumpur yang menggenang.
Untuk menyaksikan lumpur Lapindo, pengunjung diminta membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Sedangkan biaya parkir juga memiliki besar yang sama. Jika ingin menyaksikan pusat semburan, pengunjung bisa membayar Rp25.000 pada tukang ojek yang siap mengantar. Dengan adanya biaya ini menjadikan alternatif pengganti mata pencaharian para warga yang terdampak. Itulah sedikit rangkuman mengenai kondisi saat ini di lumpur panas Lapindo. Bagi kalian yang suka terhadap video ini, bantu kami untuk menyebarkan pengetahuan tentang fakta-fakta menarik di seluruh dunia ini. Supaya kita semua bisa menambah sedikit wawasan tentang apa yang sedang terjadi di belahan bumi. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih.